Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat dessert Black Forest. Cara membuatnya gampang banget, rasanya enak, dan dessert Black Forest ini juga bisa dijadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 100 gram margarin dan 100 gram coklat batang. Kemudian langsung aja margarin dan coklat batangnya ini kita lelehkan dulu dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Kalau udah benar-benar leleh, kemudian kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 4 butir telur, kemudian langsung aja kita pecahkan ke dalam mangkuk mixer. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Pilih gula pasir yang butirannya halus supaya lebih cepat larut pada saat di mixer. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh SP, boleh pakai TBM ataupun ovalet. Cuma kalau untuk membuat kue bolu lebih bagus dengan menggunakan SP ya. Oke, langsung aja ini kita mixer dengan kecepatan tinggi. Dan seperti biasa untuk mixernya ini aku pakai mixer MX100 dari Mito. Ini ada 12 level kecepatan dan aku cukup pakai kecepatan level 10 aja. Dan powerful dari mixer ini bagus banget ya. Dalam mengocok adonan ini akan lebih cepat mengembang. Buat kalian yang pengen punya mixer seperti aku juga, silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Sementara menunggu adonannya di mixer sampai berwarna putih dan kental berjejak, ini aku udah siapkan 100 gram tepung terigu, kemudian tambahkan dengan sekitar 2 sendok makan coklat bubuk. Ini karena coklat bubuknya udah mau habis ya, tapi ini sekitar 2 sendok makan. Langsung aja kita saring dulu. Untuk coklat bubuknya ini wajib disaring ya, karena coklat bubuk itu gampang banget bergerindil ataupun menggumpal. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dengan tepung terigu. Setelah adonannya berwarna putih dan kental berjejak, kita matikan dulu mixernya, kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Dan karena ini aku pakai stand mixer, jadi kita bisa menambahkan tepung terigu sambil di mixer. Nah, ini langsung aja kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Oke, kita tambahkan tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah tepung terigunya ditambahkan semua, jangan terlalu lama di mixer, cukup sampai tepung terigunya tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata, kemudian matikan mixernya, lalu kita bersihkan adonan yang menempel pada kaki mixer. Setelah itu, tuangkan coklat dan margarin yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menuangkannya dalam keadaan dingin ataupun hangat-hangat kuku. Jangan menuangkan dalam keadaan panas, karena nanti adonan telurnya bisa matang duluan. Kalau telurnya matang duluan, nanti kuenya gagal mengembang. Oke, setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan cara seperti ini ya ngaduknya. Diangkat dan diputar. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek, karena nanti adonannya bisa turun lagi. Setelah itu di sini aku udah siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Langsung aja adonan yang sudah tercampur rata tadi kita tuangkan ke dalam loyang, kemudian kita ratakan. Langkah berikutnya kita kukus dalam kukusan yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit. Setelah dikukus sekitar 20 menit, seperti ini ya hasilnya. Untuk mengecek kematangannya tinggal kita tusuk aja pakai tusuk sate. Kalau misalkan kering dan gak basah, berarti ini adonannya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Nah, ini langsung kita lepaskan dari loyangnya ya, supaya gak kesekel. Setelah kuenya dingin, kemudian kita potong-potong, dan di sini aku potong menjadi 4 bagian dulu ya, seperti ini. Kemudian kita belah menjadi 3 bagian.
Setelah itu kita letakkan di atas toples dessert. Nah, ini toples dessertnya ukuran 10 x 10 cm. Kemudian kita lapisi dengan whipped cream, dan untuk whipped creamnya harus disempritkan seperti ini ya, pakai plastik segitiga kalau misalkan mau hasilnya rapi. Kalau misalkan pakai sendok sih biasanya hasilnya nggak akan rapi. Setelah itu lapisi lagi dengan kue yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian lapisi lagi dengan whipped cream. Sementara itu, untuk toppingnya kita siapkan coklat batang, dan untuk coklat batangnya kita iris dulu tipis-tipis seperti ini. Setelah itu taburkan di atas whipped cream. Kemudian kita sempritkan whipped cream dengan menggunakan spuit seperti ini. Setelah itu tambahkan 1 buah ceri merah. Selain itu, dessert ini selain dijadikan dessert black forest juga bisa dijadikan dessert biasa. Tinggal toppingnya aja yang kita ganti dengan menggunakan choco chip seperti ini, atau bisa juga ditambahkan sprinkle seperti ini. Ini dia hasilnya dessert black forest yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Dan satu resep yang aku bagikan ini seperti kalian lihat, ini jadi 6 toples ukuran 10 x 10 cm. Dessert black forest ini rasanya enak banget, perpaduan antara whipped cream dan kue bolu yang super lembut. Ini dijamin rasanya lumer banget di mulut. Untuk harga jualnya, dessert black forest ini bisa kalian jual dengan harga Rp20.000 sampai dengan Rp30.000, tergantung topping yang kalian pakai, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan untuk masa ketahanannya, dessert black forest ini karena tanpa menggunakan bahan pengawet, dan ini juga ada whipped cream. Standar whipped cream itu cuma tahan 2 jam aja di suhu ruangan. Lebih dari itu whipped creamnya bisa lumer, jadi setelah 2 jam langsung dimasukkan lagi ke dalam kulkas. Sedangkan kalau disimpan di kulkas, dessert black forest ini bisa tahan sekitar 3 hari sampai dengan 5 hari di kulkas. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.